Halo semuanya, ya pada kesempatan ini saya akan berbagi apa yang saya sudah, sedikit touch, sedikit ulas di video sebelumnya. Ya sebetulnya saya udah berbulan-bulan mau buatkan ini, secara, eee eee, lebih, terperinci, lebih clear, di dalam sebuah video, tapi, saya nggak mau ketipu seolah-olah saya itu mau, menyombongkan diri dan saya nggak mau si jahat, you know, like trap me or snare me, menjerat saya untuk akhirnya saya nggak sadar menyombongkan diri gitu ya. Nah, biasanya ya kalau saya punya ide yang saya nggak yakin betul, biasanya itu saya lupakan dulu dan nanti ada momen like tonight, seperti malam ini, and then the Holy Spirit moves my heart to do this in a video. Kemudian biasanya saya biarin dulu, kemudian saya tunggu sampai Roh Kudus secara natural menggerakkan hati saya untuk membuatkan dalam video. Berarti secara natural saya itu udah teruji bahwa saya lakukan ini bukan dengan motivasi yang salah ya. Nah, jadi, apa yang saya, syukuri dalam kehidupan saya adalah bahwa Tuhan itu benar-benar punya panggilan dalam kehidupan saya. Bukan karena soal hasil, saya juga nggak seterkenal, para hamba Tuhan yang Anda bisa temukan di berbagai, platform, ya atau, gereja lokal atau apapun itu. Tapi yang saya buktikan ketika saya renungkan sore tadi, apa yang menjadi, eee 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 eee, apa ya, bukti nyata bahwa saya itu, God, eee, has a calling in my life, itu karena semua yang saya punya ini adalah sesuatu yang saya nggak bisa upayakan. Apa ya, kemampuan saya berbicara, kemudian saya bisa berbicara seperti ini, even though just, in videos, ya di dalam video-video, tapi kan juga butuh keberanian diri. Nah, itu semua adalah semua, resources like, potensi yang Tuhan tanamkan di dalam hati saya untuk dipakai bagi kemuliaannya. From that I know, dari situ aku tahu bahwa ini adalah sebuah kemampuan yang tidak bisa diusahakan, yang tidak saya bawa dari kemampuan saya sendiri, but God endowed me. Ya, the Lord has endowed me. Tuhan mengaruniakan itu untuk saya pakai bagi hormat dan kemuliaan namanya. Nah, jadi kalau saudara baca tulisan-tulisan saya, bagaimana saya mengalami perjumpaan pribadi, ketika kecil, belum usai ya saya tulis ya karena kesibukan yang ada dan itu akan bersambung. Nah, terus kemudian bagaimana seketika saya membuat post bisa dibaca tentang ibu saya. Dari kecil saya sudah ditaruh di dalam didikan seorang ibu yang berdoa. Nah, saya sangat percaya kalau saya nggak punya teladan doa, anak itu kan peniru yang baik. Terus sebenarnya juga berkata, "Didiklah anakmu pada, masa mudanya, nanti pada masa tuanya nggak menyimpang," kurang lebih seperti itu. Jadi, saya yakin itu kalau saya nggak punya teladan doa dari mama saya juga nggak bisa seperti ini, gitu ya. Jadi itu benar-benar like, strong and solid foundation. Itu seperti, fondasi yang kuat dan kokoh di dalam kehidupan saya. Jadi, eee Eee, Tuhan kemudian taruh saya di dalam rahim seorang ibu yang berdoa, dan ketika kecil karena saya anak bungsu lama boboknya itu sama papa mama, jadi saya lihat mama saya itu tekun berdoa, dan dari situ saya udah dibentuk menjadi pendoa, sampai kemudian saya bisa tahu alurnya itu begitu so perfect, sehingga ketemu Brandon yang juga tangguh dalam berdoa gitu ya. Nah, orang bisa saja kan nggak ketemu channel itu, satu, dan yang kedua, bisa saja orang ketemu channel itu tapi nggak tertarik. Tapi karena memang saya udah panggilan untuk berdoa, untuk melayani Tuhan, sehingga saya nggak pernah bosan, bahkan ada beberapa video yang saya ulang-ulang dan saya selalu dapatkan, banyak
banyak berkat rohani gitu ya. Jadi saya itu dengerin hanya dengerin selain firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya dengan Brandon, John Bevere, saya nggak sembarang dengerin orang. Nah, bagi Anda yang belum pernah dengarkan ini, terutama saudara-saudara yang baru bergabung gitu ya, saya itu melayani, bukan bukan kayak kayak kebanyakan orang, ya ikut ya melayani, kayak apa ya, kayak kayak apa, latah melayani gitu ya, no. Walaupun ada orang-orang yang melayani karena kemauan sendiri itu mulia, tapi maksud saya adalah justru saya tuh nggak pengen melayani, bahkan sejak dari kecil ibuku tanya, "Mau nggak jadi pendeta?" Saya bilang nggak mau. Waktu dulu pun, dapat panggilan, eee eee ketika ada sebuah KKR, ketika kuliah katanya Tuhan mau pakai saya, ketika gereja ada seorang pendua juga bilang Tuhan mau pakai gitu ya. Itu sebetulnya saya tahu itu sebetulnya untuk telinga saya bisa dengar ketika saya ragu di dalam perjalanannya. Kadang-kadang kan kita bisa ragu, kadang-kadang kita nggak bisa feel Tuhan gitu ya. Supaya saya tahu saya dipanggil sampai hari ini, semua itu karena ditopang oleh Tuhan. Nah, apa yang saya mau pesankan hari ini? Saya sangat mengucap syukur bahwa Tuhan mempertemukan saya dengan seorang Brandon yang memang Tuhan pakai mempersiapkan umat Tuhan, not only in America, but also uh, across the nations ya, di seluruh bangsa-bangsa, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dan saya perkenalkan ya bahwa Brandon itu udah seratusan something yang udah uh, proved to be accurate ya, udah terbukti apa yang dilihatnya itu. Dan selain itu saya udah berkali-kali bilang kalau Roh Kudus tidak gerakkan saya untuk berdoa bersama dia, and I will not do it. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Nah, jadi maksud saya gini, tadi, saya kan udah berdoa malam, pagi, nanti mungkin saya akan coba untuk selalu, melakukannya gitu ya, supaya atmosfer terbangun. Tapi saya juga kan berdoa sama dia, ketika sore selain berdoa untuk banyak hal, Brandon itu juga mendoakan setiap orang yang berdoa gitu ya. Saya bilang saya itu udah jadi pelayan Tuhan, udah berdoa, udah kuat, tapi tetap juga hati saya ini merasa bahwa saya juga perlu berdoa, saya juga perlu ada yang doain gitu ya. Nah, just like Paul, ya Paulus juga katakan bahwa doa jemaat itu diperlukan, "Doakan saya," padahal dia kan rasul luar luar yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi yang saya mau katakan gini, ketika saya dengerin itu tadi kita berdoa bersama, terus kemudian Brandon berdoa untuk kita juga gitu ya, ada rasa, senang di hati, puas, siapa sih yang menolak doa gitu ya. Nah, jadi itu yang saya pengen kerjakan. I don't have other motivation other than, you know, to win the souls. Tidak ada motivasi lain selain memenangkan jiwa-jiwa gitu ya. Jadi itu kenapa saya termotivasi untuk berdoa. Jadi selain renungan, selain ada juga nanti PA, ada pujian penyembahan gitu ya, tapi juga saya ingin berdoa gitu ya, karena saya tahu saya pondasi doanya itu bukan dibangun dari kemarin sore, tapi bahkan udah dari kecil, dari SMP saya sudah berdoa. Ketika dulu nonton film zaman-zaman kita yang seumur dengan saya, itu nonton di, televisi nasional tentang penyaliban Yesus pas hari Paskah gitu ya. Nah, sebelum Paskah ya hari hari memperingati hari kematian Yesus gitulah. Nah, itu kan ada doa bertobat di akhir, dan itu saya bertobat bahkan rasanya minimal satu kali saya sampai yang menangis karena saya udah tahu kalau saya itu berdosa dari kecil. Nah, jadi itu saya udah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dan itu udah di-prepare dari kecil. Jadi ya saya itu bukan latah pelayan-pelayanan. I know that I have a calling, I have a mantle. Saya punya panggilan, saya punya tugas dari Tuhan untuk lakukan ini. Selain karena kekuatan dari Tuhan, tapi itu terus menggelora di dalam hati saya, sehingga saya tidak pernah menjadi lemah dan saya tetap setia gitu ya. Dan saya mau ucap syukur Tuhan kuatkan saya karena salah satu buah daripada roh adalah kesetiaan dan kekuatannya adalah Tuhan gitu ya. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah kalau seperti saya katakan tadi, saya ketemu Brenda, saya bersyukur begitu detailnya nanti dia akan tuntun kita sampai Tuhan datang dalam awan pengangkatan, di awan-awan. Dan tadi kan saya bilang saya berdoa sama dia. Mungkin Anda
belum ketemu channel-nya. Atau mungkin, ketemu di tempat lain atau di akun pribadi saya. Tapi mungkin juga Anda nggak tertarik karena mungkin durasinya panjang, nggak terbiasa, atau maybe you don't know English, ya, Anda nggak tahu bahasa Inggris, jadi kurang nyaman. Jadi istilahnya itu saya tuh kayak mouthpiece nya Tuhan untuk salah satu bagian Indonesia lah, maksudnya itu ya in my pulpit, di mimbar saya di akun ini. Maksud saya, don't take it lightly. Jangan anggap remeh ketika saya bagikan hal-hal yang penting, misalnya bagaimana membangun kekristenan. Orang harus baca firman Tuhan, orang harus latih diri berdoa, orang harus merenungkan firman, orang harus taat, orang harus menjaga kekudusan. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, just do it. Karena di sini saya tahu Tuhan panggil saya untuk untuk yang sedikit. Makanya saya nggak terlalu gila misalnya, nggak terlalu gila mau mau, eee, terkenal, dan saya juga sama sekali tidak punya, punya hasrat seperti orang-orang, dengan berbagai cara supaya terkenal, untuk mengikuti followers. Yang saya tahu adalah saya hanya mau nanti dengerin dari Tuhan, "Well done." Bagus sekali, karena saya lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang saya kehendaki itu adalah seperti yang saya saksikan, ketika ketemu orang, dia diubahkan hidupnya. Karena mereka itu juga sama seperti kekristenan kita dulu, nggak baca firman, nggak berdoa, nggak taat. Nah, tapi mereka sungguh-sungguh mau dibentuk. Nah, kalau saya tuntun saudara untuk melakukan itu, karena oke, katakan ya, let's say Anda planted in certain local churches. Ya, Anda tertanam di gereja lokal tertentu. Tapi kan gereja cuma buka once a week. Nah, from Monday to Saturday, kalau Anda mau memang punya kerendahan hati dan memang punya kesungguhan hati, ikutin tuntunan. Bukan cuma saya nggak sarankan saudara untuk dengerin video saya terus kemudian berhenti di situ. Itu cuma suplemen untuk pengantar. Justru tujuan saya adalah untuk mendorong, membawa saudara untuk baca firman, untuk that you have to build your quiet times. Anda membangun sebuah, saat teduh dengan saudara, saat teduh saudara, gitu loh. Jadi kalau udah berkali-kali nih saya bilang, yang lama mungkin udah bosen, ada yang baru yang mungkin mungkin baru pertama kali dengerin. Just like, someone katanya dia mau bangun, membentuk ototnya ke tempat gym yang bagus, tapi dia nggak lakukan bagiannya, nggak latihan, ya kan? It will nothing will not happen, nggak akan terjadi. Nah, in the same way, dengan cara yang sama, Anda mau terlatih kerohaniannya itu ketika Anda terus tidur-tiduran, terus malas-malasan, nggak mau malas-malasan baca firman, tidur-tiduran, nggak mau doa, itu nggak akan terjadi. Nah, Anda hanya akan bertumbuh ketika when you discipline yourself to read the Bible every single day, Anda akan bertumbuh ketika Anda membaca firman setiap hari. You have to, to train yourself to meditate on God's word daily, merenungkannya setiap hari, and of course, we have to be doers of God's word, right? Kita harus lakukannya itu at the end, pada akhirnya kayak gitu. Nah, kita harus melakukan apa yang perintah Tuhan itu lakukan. Nah, itulah yang mengubahkan kita, karena firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu mengubahkan orang kalau kita lakukan. For example, firman Tuhan katakan jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, kalau kita nggak mau taat ya tetap aja kita nggak berubah. Tapi kalau kita mau melakukannya, lama-lama kita berubah. Dari yang tadinya suka ngomong kotor, menjadi tidak ngomong kotor. It is as simple as that. Sesimpel itu cara kerjanya. Jadi kalau Anda mau berubah, nggak ada cara lain selain menjadikan firman Tuhan sebagai standar hidup, your way of life, cara hidup Anda, gitu. Itu yang kami kerjakan. Saya tahu bahwa saya belum sempurna. We are works in progress. Semua kita terus belajar. Tapi saya sudah berpindah dari kehidupan saya yang lama, dan saya terus mengerjakan kesempurnaan saya. Saya nggak stagnan di dalam kekristenan yang lama. Kalau saya
saya nggak lakukan bagian saya nggak punya kekuatan untuk berbicara seperti ini. Karena ini bukan pekerjaan yang gampang, karena ini bukan soal pintar berkata-kata, but you release something that bless people, that that encourage everyone who listens, ya, membangkitkan, menyemangati setiap orang yang bangun, because you release power, you release anointing, melepaskan kuasa firman dan juga urapan karena kesaksian, because I live, you know, what I'm saying. Saya hidupi apa yang saya katakan. And I'm not just preach, but I practice what I preach. I practice what I preach. Saya mempraktekkan apa yang saya khotbahkan, gitu ya. Jadi, know today, ketahui hari ini bahwa tinggalkan cara hidup kekristenan saudara yang hanya cukup pergi ke gereja. Dan kalau Anda sudah tahu itu dosa, Anda harus benar-benar ambil suatu komitmen untuk bertobat. Ada doa lahir baru di ini saya, di akun saya, ya mungkin udah agak ke dalam sono, nanti aku bagi, link-nya, coba aku bagi nanti di atas gitu ya, atau nanti dari channel YouTube kami gitu ya. Jadi intinya adalah, kalau Anda mau ketemu, kalau mau berubah kekristenannya, ada hal-hal yang Anda harus berubah. Sesuatu yang hilang dari kehidupan mayoritas orang Kristen. Nggak ada baca Alkitab, nggak berdoa, nggak akan bertumbuh, saudara. Ya, saya berharap ini memotivasi saudara. Kalau Tuhan sudah kirimkan orang seperti saya, walaupun saya nggak stop orang-orang yang Anda temukan di media sosial sana gitu ya, Anda tidak akan pernah bertumbuh karena orang lain. Anda hanya akan bertumbuh kalau Anda lakukan bagian saudara, melakukan apa yang saya bagikan, karena itu yang membuat saya bertumbuh. Saya nggak bertumbuh karena oknum hamba Tuhan tertentu, nggak. Karena saya menjaga persekutuan saya sama Tuhan, saya baca firman, saya bertumbuh gitu ya. Jadi, when you do your part, ketika saudara melakukan bagian saya, and you'll start seeing that your spiritual life start growing. Ketika Anda melakukan bagian saudara, saudara akan melihat bahwa kekristenan saudara mulai bertumbuh, gitu ya. Jangan sia-siakan setiap apa yang saya bagikan. Walaupun kadang-kadang saya keras atau tegas menyampaikannya, "Don't look at me," jangan lihat saya, the values, ya, nilai-nilai yang saya sampaikan itu yang diperhatikan. Sepanjang itu seturut dengan firman Tuhan, just do it, and you will see that over time that your life will, will transforms over time. Hidup saudara akan berubah seiring waktu, gitu ya. God bless you.